Baik, terima kasih Pak Damora. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil dari diskusi jurnal yang kami bahas, itu tentang understanding mechanical behavior of fiber or matrix interface during push-in test by means of minute element simulation and cohesive zone model. Next. Oke, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini tidak sendirian. Kami ada berempat. Ada saya sendiri, Faris Wadli, dan NIM 19103111086. Selanjutnya, Fari. Ya, selanjutnya saya sendiri, yaitu Muhammad Faris Satria dengan NIM 19103111085, dan ada dua teman saya lagi. Selanjutnya ada saya, Odara Zendra Ahmad, dengan NIM 1910311. Dan dengan saya, Binsar 1910311084. Baik, mungkin segitu aja perkenalannya, bisa di next. Oke, untuk pembuka terlebih dahulu, mulai dari abstrak. Jadi dari pembahasan yang kami bikin ini merupakan kemajuan fungsinya itu untuk kemajuan menuju pemahaman tentang perilaku mekanis antarmuka serat atau matriks selama uji push-in komposit matriks polimer yang diperkuat serat. Jadi simulasi elemen hingga yang menggabungkan model zona kohesif digunakan untuk tujuan tersebut. Dan nilai yang berbeda dari kekuatan antarmuka, tangguhan, retakan terbuka, diameter serat, dan koefisien gesekan dipertimbangkan untuk mempelajari berapa bagian pengaruhnya terhadap kurva beban perpindahan. Next. Untuk pembukanya, introduction-nya, bahan komposit yang digunakan yang menggabungkan sifat dari setidaknya dua bahan fase tunggal secara sinergis telah diselidiki secara luas selama bertahun-tahun untuk meningkatkan sifat atau untuk menciptakan fungsionalitas baru yang tidak dapat dicapai dan menggunakan bahan penyusun individual secara terpisah. Jadi pada dasarnya dalam bahan yang diperkuat serat, matriks metraver, tegangannya serat, yang karena ketahanan bebannya yang lebih tinggi meningkatkan jumlah tegangan yang dapat ditanggung komposit sebelum kegagalan. Dan transfer tegangan tersebut akan terjadi di sepanjang antarmuka serat dan akibatnya akan bergantung pada ikatan antara serat dan matriks. Dan kata lain sifat mekanik antarmukanya. Next. Selanjutnya itu tentang kemajuan terbaru dalam serat dan matriks dapat ditemukan itu pada tahun di 2000 dan berbagai jenis serat itu ada organik dan anorganik bersama dengan rute untuk perawatan antarmuka saja. Beberapa contoh antaranya itu ukuran kaca untuk melindunginya dari patah dan serat karbon untuk meningkatkan ketahanan retakan antarmuka saat menggunakan polyurethane keton, yaitu jenis polimer termoplastik. Lalu rute alternatif disajikan dalam penambahan pengisian ke dalam formulasi ukuran. Memiliki keuntungan meningkatkan kekasaran serat, meningkatkan modulus lokal di antara serat dan karenanya kekuatan geser, dan akhirnya memungkinkan dalam penataan pengisian nano untuk aplikasi penginderaan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Audrey. Ya, selanjutnya adalah pemahaman yang baik tentang perilaku mekanik antarmuka serat matriks diperlukan untuk mengidentifikasi parameter yang paling kritis yang dapat mengatur kinerja mekanis dan jenis sistem ini. Eksperimen khas untuk menguji komposit yang diperkuat serat adalah push-in atau push-out dari serat tunggal dengan pukulan datar silinder yang diameternya lebih kecil dari serat. Dalam literatur, kita juga dapat menemukan beberapa contoh yang menunjukkan studi sifat antarmuka dalam komposit yang dapat memperkuat serat melalui
simulasi elemen hingga FC. Chandra dari Women 13 melakukan simulasi di push out pada komposit matriks di ruang dalam suhu tinggi lebih dari 1 derajat, di mana saat silikon karbida dipilih sebagai bahan penguat. Dalam penelitian mereka memperkenalkan analisis FC baru untuk mengekstrak nilai kekuatan geser dan gesekan bersama. Lalu salah satunya model zona konvektif yang terdiri dari hubungan konstitutif antara reaksi yang bekerja pada antarmuka dan pemisahan antarmuka yang sesuai atau debonding. Selanjutnya dijelaskan oleh Farid. Selanjutnya mempresentasikan simulasi FE yang mempelajari perilaku antarmuka. Al2HI3 komposit nikel aluminium atau NiAl yang diperkuat erat pada suhu ruangan dan tinggi. Suhu ruangan sekitar 30 derajat sampai 33. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku antarmuka dari jenis komposit matriks dan untuk korelasikan kinerja mekanik. Lalu kekuatan geser intensif antarmuka juga mencapai kesimpulan bahwa debonding serat dapat terjadi untuk sampel yang lebih tebal dan sisi bawah sampel yang lebih tipis. Hal tersebut dilakukan menggunakan hukum pemisahan traksi elastis linear untuk menyelidiki perilaku push-up komposit matriks tembaga dapat terjadi atau tidak. Mereka menemukan kesepakatan yang sangat baik antara simulasi dan eksperimen, menggunakan proses pemasangan terbaik untuk mengkalibrasi hukum. Next. Selanjutnya simulasi elemen hingga FF dilakukan untuk mempelajari perilaku antarmuka antara serat karbon dan matriks polimer eksposi. Di mana serat tertanam di bawah uji push-in. Dalam melakukannya terdapat 4 parameter diperhitungkan dengan diameter serat. D. Kekuatan antarmuka atau tau dan ketangguhan tetap antarmuka dan koefisien gesekan atau mu antara serat dan matriks. Nilai yang dipertimbangkan untuk masing-masing parameter tersebut di atas diameternya di atas 4 Lalu kombinasi dari ini semua nilai tersebut yang tertera menghasilkan hampir 200 simulasi. Gagasan utamanya adalah untuk mempelajari bagaimana keempat parameter ini memengaruhi respons antarmuka atau matriks dari push-in atau push-out tersebut. Selama push-in dari serat yang diisolasi, mesh yang digunakan untuk simulasi terdiri dari 27.760 sampai 48.020, tergantung diameter serat. Next. Berikut ada pertanyaan dan zona kohesif dan model zona kohesif. Bisa dilihat rumusnya yang tertera. Disebut T adalah tegangan total pada antarmuka dan ini eta ya. Perpindahan. Indeks M mengacu pada normal ke permukaan, sementara T dan S mengacu pada arah transversal. Next.
Selanjutnya ya Finite Element Simulation and Classification Model. Nah, berikut ada gambarnya. Gambar 1 merupakan yang menunjukkan model elemen Fa yang digunakan dalam penelitian ini. Serat dianggap sebagai bahan isotropik transversal, sedangkan matriks dianggap sebagai padatan elastis isotropik. Nah, interaksi antara serat dan matriks dimodelkan dengan model zona kohesif atau zona kohesif. Dan kontak gesekan antara serat dan matriks setelah di debonding. Serat dan matriks menjadi sangat tipis di antar mukanya. Pergerakan vertikal dari bagian bawah sistem dicegah dengan simetri. Di sini jaring asimetris dua dimensi digunakan. Serat dipindahkan ke bawah oleh pukulan datar yang sangat kaku dengan diameter sama dengan serat yang didorong. Kontak antara bagian atas serat dan pukulan datar dianggap tanpa gesekan dalam semua kasus. Next. Nah, selanjutnya semua kegiatan tersebut mengerahkan beban menguji sebagai benda kaku sempurna dengan kontak tanpa gesekan dengan bagian atas serat. Adapun serat kami menganggapnya sebagai bahan isotropik bintang. Lalu selain simulasi di atas, materi tambahan elektronik dari lepas ini menunjukkan hasil bahwa pengaruh modulus yang matriks pada kurva beban. Lalu matriks yang dianggap lebih tinggi dari yang diharapkan dari polimer epoksi untuk menangkap pengaruh serat. Oleh karena itu, memperbaiki sifat mekanik bagian konsekutif komposit dan memvariasikan sifat antarmuka seperti yang disebutkan di atas dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memfokuskan simulasi pada antarmuka serat atau matriks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fari. Selanjutnya itu di bagian hasil dan distribusi. Di sini hanya sedikit pilihan simulasi PD kurva dijadikan. Kurva tambahan dapat ditemukan di materi tambahan tersedia dalam versi online dari artikel ini. Membandingkan bagian dengan nilai yang sama dari C, orang dapat melihat bahwa meningkat rezim elastis ditandai dengan ketergantungan linear antara P dan D. Selama push-in serat menariknya, seorang dapat melakukan analogi antara kurva ini dan perilaku tegangan-regangan uniaksial selama uji tarik suatu material. Antarmuka dicirikan oleh nilai kekuatan antarmuka yang rendah, konkret dengan tau 50 MPa. Mengikuti hubungan kekuasaan hukum yang jenuh untuk kasus-kasus dengan mu sama dengan 0 sebagai gantinya. Antarmuka dengan nilai yang lebih tinggi kolom kanan yaitu dengan tau 500 megapascal menyerupai bahan plastik elastis sempurna dengan saturasi untuk mu sama dengan 0 dan peningkatan beban linear untuk mu sama dengan 0,05. Ini adalah perbandingan yang layak karena menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai S antarmuka menjadi lebih kaku, yaitu beban yang lebih tinggi akan diperlukan untuk mencapai titik di mana perilaku antarmuka didominasi oleh gesekan antara matriks dan bagian serat yang terlepas. Lalu dengan mengumpulkan nilai DCR untuk setiap pasangan S dan C, kita dapat membangun peta deformasi yang menunjukkan rezim yang memerintahkan selama push-in. Dari sudut pandang eksperimental, perubahan dalam rezim deformasi kemungkinan besar memerlukan perubahan serat atau bahan matriks, menunjukkan bahwa modifikasi permukaan melalui deposisi elektroforesis karbon nanotube atau CNT atau oksidasi permukaan mengarah pada inisiasi debonding yang serupa, yaitu tidak ada atau sedikit efek perlakuan pada adhesi antarmuka, tetapi beban yang jauh lebih tinggi diperlukan untuk mendorong serat keluar. Keluaran lain yang menarik dari analisis ini adalah studi tentang panjang retak yang dilambatkan melintasi antarmuka serat atau matriks sebagai fungsi perpindahan punch. Untuk menentukan panjang retak, seseorang dapat melacak selama simulasi node mana pada antarmuka yang memenuhi kriteria kegalan kuadratik
mengetahui pemisahan ruas dan beberapa banyak simpul yang gagal dalam setiap simulasi. Seorang dapat menyimpulkan panjang retakan. Jelas bahwa dari kurva semacam ini sulit untuk menarik kesimpulan yang berarti selain fakta bahwa hubungan linear antara panjang retak dan D tercapai dalam semua kasus, atau seorang dapat mempelajari kemiringan M dari bagian linear ini. Ini yaitu gambar 2 tentang perpindahan serat atas D untuk berbagai kombinasi kekuatan antarmuka. Ketangguhan retak antarmuka CTH, koefisien gesekan mu, dan diameter serat D. Simbol tertutup adalah untuk mu sama dengan 0 dan simbol terbuka untuk mu sama dengan 0,05. Kolom kiri untuk tau sama dengan 50 megapascal, dan ini R100 J per M kuadrat, C R 150 JM kuadrat dan 200 JM kuadrat. Jadi untuk kolom kanan yaitu 500 megapascal taunya, dan R-nya itu 100 JM kuadrat, 150, 200, dan 250. Garis putus-putus vertikal menunjukkan nilai perpindahan kritis, kecuali untuk bagian C, E, dan G, yang bernilai ditunjukkan pada gambar 3, ya gambarnya nanti di habis ini. Daerah yang dilingkari pada bagian A menunjukkan tambahan beban untuk kasus D sama dengan 9 mm, S 50 megapascal, dan C itu 100 joule, dan mu sama dengan gambar 3 memuat perpindahan serat untuk diameter serat D seperempat koefisien gesekan sama dengan 0. Rangkaian simulasi ini melengkapi yang ditunjukkan pada gambar 2 gambar tadi, dan memungkinkan penentuan perpindahan kritis DCR jika nilainya di atas 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Binsar. Ya, di sini ada antarmuka yaitu S, perpindahan kritis DCR TH kurva untuk nilai yang berada dari C representasi ini menghasilkan peta perilaku antarmuka yang menunjukkan 2 zona. Zona di sisi kiri setiap kurva menunjukkan wilayah yang diatur oleh interaksi kohesif antara serat dan matriks. Dan di sisi kanan setiap kurva di mana kontak gesek antar bagian serat yang terlepas dan matriks mendominasi dapat dilihat bahwa untuk nilai yang tinggi berupa pada tidak akan banyak mempengaruhi nilai DCR. Sementara efek meningkat saat menurun, efek dari termasuk tegangan termal akan memindahkan kurva yang diwakili sedikit ke kanan. Next. Ya, di sini kekuatan patah muka, perpindahan kritis DCR TH untuk nilai yang berbeda seperti dalam gambar 4 ya di kanan ini. Representasi ini menghasilkan peta perilaku antarmuka yang menunjukkan 2 zona. Zona sisi setiap kurva menunjukkan wilayah yang diatur oleh interaksi kohesif antara serat dan matriks, dan di sisi kanan setiap kurva di mana kontak gesekan antara bagian serat yang terlepas dan matriks mendominasi. Evolusi panjang retak dengan perpindahan serat atas untuk kekuatan patah antarmuka. Sini 100 joule, D-nya 4 mu M, dan nilai ketangguhan antara muka yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju perambatan panjang retak stabil dengan kemiringan konstan untuk setiap nilai tau. Next. Ya, di sini ada consolutions. Kali ini menyajikan simulasi elemen hingga pada push-in. Komposit yang diperkuat serat dengan bantuan model zona kohesif yang terinspirasi oleh uji push-out dan push-in eksperimental. Studi telah memperhitungkan nilai yang berbeda untuk diameter serat, kekuatan antarmuka, ketangguhan, retak antarmuka, dan koefisien gesekan antara serat dan matriks. Dengan demikian, keberadaan perpindahan kritis dari bagian atau serat telah ditunjukkan. Perpindahan kritis ini memisahkan kurva beban perpindahan yang diperoleh selama percobaan push-in menjadi 2 rezim yang berbeda.
Satu diatur oleh interaksi kohesif antara serat dan matriks, dan lainnya diatur oleh kontak gesekan antara bagian serat yang terlepas dari matriks. Dengan plot perpindahan kritis terhadap sifat mekanis antara muka serat atau matriks, keberadaan pembatas untuk kekuatan antarmuka terungkap, di mana tidak ada variasi signifikan pada nilai perpindahan kritis yang dapat dicapai. Akhirnya, hubungan empiritis untuk kecepatan di bonding serat disediakan menunjukkan sekali lagi bahwa ada nilai batas untuk kekuatan antarmuka di mana kecepatan di bonding tidak lagi terpengaruh. Hasil kami memberikan informasi berharga untuk memprediksi perilaku deformasi bahan komposit yang diperkuat serat, dan khususnya untuk memutuskan apa lebih lanjut hubungan empiris untuk kecepatan di debonding serat disediakan menunjukkan sekali lagi bahwa ada nilai batas untuk kekuatan antarmuka di mana kecepatan di bonding tidak lagi terpengaruh. Thank you. Masih sekian presentasi dari kelompok 13. Ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau on mic. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Renot kelompok 7. Pertanyaannya itu, apa faktor penyebab debonding awal untuk dua diameter serat yang berbeda? Debonding awal ini disebabkan oleh perbedaan koefisien penguai panas dari serat dan matriks. Debonding awal yang tergantung pada diameter serat menjadi lebih tinggi untuk serat yang lebih besar. Tapi ketika kekuatan antarmuka meningkat, perbedaan ini itu berkurang, dan akhirnya nilai yang cukup tinggi menyebabkan perbedaan debonding awal ini menghilangkan, dan insisiasi debonding serat tidak tergantung pada pelakuan serat dan pengemasan serat. Seperti itu, Mas Renot. Siap, makasih Mas Fari. Oke, sama-sama Mas Renot.
Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Angga. Pertanyaannya itu apa fungsi dilakukannya finite element simulation dan EN model zona klasik. Nah, fungsinya yaitu untuk mempelajari perilaku antarmuka antara serat karbon dan matriks polimer epoksi. Di mana serat-serat yang tertanam di bawah uji push-in yaitu terdapat 4 parameter yang diperhitungkan. Yang pertama diameter serat D, lalu kekuatan antarmuka S, lalu ketangguhan letak antarmuka C, dan koefisien gesekan atau mu antara serat dan materai. Ya, itu apa saudara jawab atau enggak? Oke, Lisan. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Rehan Handi, apa yang didapat dari percobaan push-in saat perpindahan kritis memisahkan kurva beban perpindahan. Rehan Handi. Ya, di sini saya jawab pertanyaan Rehan Handi. Jadi yang didapat satu diatur oleh interaksi kohesif antara serat dan matriks, dan lainnya diatur oleh kontak gesekan antara bagian serat yang terlepas dan matriks. Itu Nandi. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Damora izin Pak, ini kalau jika ada yang tidak bertanya lagi, apakah ditutup aja Pak? Tiga Pak, baru tiga. Tiga Pak. Saya udah kelompok terakhir Pak, kayaknya udah nggak ada lagi sih Pak. Oh, iya, Pak, tuh. Baik, mungkin dengan ditutupnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga hasil dari presentasi kami. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.